katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, alhamdulillah, dengan segala puji syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan inayah dan juga ridhonya kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab ya di daurah bahasa Arab bersama Rumah Quran Sa'adah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan ya. Seperti itu paling penting istiqomah baik dalam ketaatan, kebaikan, menuntut ilmu ya, dan hal-hal baik lainnya. Baik, ini kedengeran nggak Bu suara Zoom satunya? Enggak, Ganggu? Ustadz. Enggak Nah, ya. ada. Terdengar jelas. Dikit ya. Baik, sebelumnya mungkin ada yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Jasim. Ya, biasanya dipanggil Jasim seperti itu. Saya berdomisili di Garut, Ibu. Gitu. Di sini ada yang orang Garut? Nggak ada. Ada Eh, Pak, Ada Ustadz. Siapa? Mana? saya Ustadz. Oh, orang Garut? Aduh, bisa ketemu atuh. Oh iya, ini Atiyah. Ini ya yang anaknya Pak Asep siapa? Asep Busro, Pak Asep Busro, pakai Pak Haji Asep Busro ya. Iya, itu. Umur berapa, Atiyah? 17 tahun Ustadz. 17 tahun di SMA berarti ya, masih di SMA? Iya, Iya. Alhamdulillah ya. Baik. Eh, Mungkin seperti itu saja. Tadi ada Bu Vita apa nanya apakah saya hafiz Quran. Baik Ibu Vita, apa namanya, kalau misalnya udah pernah menyelesaikan setoran 30 juz ya, saya udah pernah 3 kali kayak gitu. Jadi juz 1, juz 30, juz 1, juz 30, juz 1, 30 itu sudah 3 kali saya eh, bolak-balik gitu ya, setor 30 juz itu. Yang pertama di Semarang tahun 2021 yang pertama. Terus yang kedua itu setoran sama ibu saya sampai sekitar berapa belas juz gitu kan. Yang keduanya terus dilanjut sama kakak kelas saya di Yordan sampai khatam. Terus yang ketiga sama syekh saya di Yordania. Nah, kalau yang ketiga ini dia bersanad sampai Rasulullah melalui jalur riwayat Hafs sama Syu'bah. Itu dia kan ada dua perbedaan ya. Jadi di situ itu termasuk permulaan untuk kiroah asyroh. Tapi saya baru satu kiroah tapi dua riwayat. Misalnya yang Hafs itu Jibril, yang satu Jabroil. Jadi bacaannya ada beberapa yang berbeda. Kayak gitu. Yang satu Buyu Tahum, yang satu Biyu Tahum. Nah, seperti itu. Yang satu Ro'a Kaukaba, yang satu Re'e Kaukaba. Nah, itu ada yang berapa berbeda bacaan dari itu. Kalau itu bukan berarti teks Al-Quran itu berubah-ubah ya, tapi karena memang di ilmu Al-Quran itu, Al-Quran diturunkan ke bumi itu dengan 7 bahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi awal mulanya seperti itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan tujuh tujuh model bahasa Arab. Jadi ada bahasa Arab suku Quraisy, ada bahasa Arab suku apa, suku apa, suku apa, suku apa. Nah, kenapa Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa? Seperti itu 7 bahasa Arab untuk memudahkan Nabi Muhammad ketika menyampaikan ke berbagai suku-suku yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, itulah. Nah, dari 7 bahasa itu, ya. Nah, dari situ apa namanya jadilah yaitu kiroah sab'ah dan juga kiroah asyroh. Nah, meskipun asyroh kiroah tapi asyroh kiroah itu dia tetap dalam jalinan 7 bahasa itu ya, tidak keluar dari 7 bahasa itu. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya yang lumayan lancar berapa, saya 30 juz itu masih sulit ya. Gak bisa lancar semuanya seperti itu meskipun udah 3 kali bolak-balik apa namanya distorkan. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk khatam pertama kedua itu saya
salahnya saya tidak diiringi dengan tahsin ya. Nah, dari itu saya masih agak berantakan waktu itu dari segi tajwidnya sebagainya. Nah, untuk yang yang setoran ketiga, yang hatam ketiga, nah itu karena saya langsung ke guru saya itu di tahun ketiga di Yordania, Ibu. Di tahun terakhir saya setor ulang dari juz 1 sampai 30 tapi diiringi dengan tahsin. Nah, itu Masya Allah sekali ya. Kadang karena tajwidnya masih kurang sebagainya waktu store itu. Jadi ya kadang diulangi dan sebagainya. Jadi lumayan waktu itu. Karena waktu itu kan masa perbaikannya kan umur saya bukan waktu kecil ya, tapi umur saya udah notabene 24 tahun itu di tahsin itu jadi lumayan lah ibaratnya. Lumayan sulit. Nah, jadi saya udah yang benar-benar di tahsinnya itu yang dihafal yang di setoran ketiga, yang hatam ketiga. Tapi kalau misalnya untuk yang lumayan mungkin itu saya yang benar lumayan mungkin itu ditandai dengan udah dites lanjutkan ayat. Ya, jadi saya itu di Yordania selain store ke Syekh 30 juz yang ketiga itu yang udah berdapat sanad ya dengan riwayat Hafiz sama Syu'bah. Nah, saya juga ngikut yang ujian melanjutkan ayat per 5 juz. Nah, jadi di Yordania itu per 5 juz itu ada ujiannya kayak gitu. Jadi per 5 juz ada ujiannya. Kalau udah lancar 5 juz pertama, lanjut 5 juz kedua, lanjut 5 juz ketiga. Nah, saya yang udah bisa melanjutkan ayat itu dibolak-balik itu 15 juz. Kayak gitu yang udah bisa melanjutkan ayat itu 15 juz. Nah, jadi yang lumayan mungkinnya ya 15 juz, yang lumayan mungkin. Nah, sekarang saya lagi fase ke memungkinkan 20 juz gitu dengan guru Al-Qur'an saya yang di Garut dan dia sudah bersanad sampai Rasulullah ada di sini ya, di yayasan saya gitu. Saya setiap hari store ke beliau dan sekarang lagi tahap memungkinkan untuk yang 20 juznya gitu. Nah, gitu Bu ya Bu Vita ya. Allah, Ustaz. Jadi semangat lah Ustaz. Iya, soalnya Mudah- urusan Quran nggak bisa Bu, cuman sebatas fase 1 tahun 2 tahun saja. Jadi fase Quran itu selamanya gitu ya. Saya kan awal ngafal Quran dari habis SD gitu. Habis SD tapi ya gitu kadang nggak istiqomah dan sebagainya. Apalagi masuk gontor ya. Masuk gontor itu wah Masya Allah sekali, susah sekali untuk murojaah sama ngafalkan Quran. Akhirnya hafalnya nggak nambah-nambah, terus hafalan belakangnya jadi gak karuan habis waktu masuk gontor karena gontor kan memang bukan pondok Al-Quran tapi pondok kedisiplinan, kepemimpinan, bahasa Arab gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, habis itu tapi saya ya nggak mau menyerah kan sayang dulu udah hafal 19-20 juz masa hilang gitu kan. Akhirnya ngulang lagi dari awal. Nah, habis itu sampai setoran 3 kali hatam nggak berhenti. Terus diikut ujiannya dan sampai sekarang pun masih nggak berhenti, masih sering setoran tiap hari, Bu. Iya, saya setoran hampir setiap hari sama guru Al-Quran saya di Garut untuk tahap memungkinkan 30 juznya. Tapi sekarang lagi fokus tahap memungkinkan yang 20-nya dulu. Nah, nanti kalau udah mungkin 20 baru yang 30-nya. Jadi ya nggak tahu ya proses buat mungkin 30 juz itu kalau saya sendiri nggak tahu berapa tahun ya. Iya, prosesnya panjang banget ya. Bisa jadi mungkin baru mungkin 30 bisa jadi ya 5 tahun kemudian ya nggak tahu. Tapi Iya, prinsip saya tidak pernah berhenti gitu aja ya meskipun perlahan iya. kayak gitu. Alhamdulillah Ustaz ada yang menyimak di pondok tiap Kenapa? hari. Ya, alhamdulillah tiap hari ada yang nyimak Ustaz. Iya, alhamdulillah. Kayak kemarin saya setoran yang yang ke punya sanad Quran di Garut itu. Nah, jadi per 10 juz saya harus ngulang dari juz 1 sampai juz 10 gitu. Minimal setorannya 1-2 juz kali duduk gitu kan. Nah, alhamdulillah kayak gitu. Jadi setoran biasanya saya setoran seperempat sampai setengah juz. Nah, tapi setiap 10 juz ngulang dari awal lagi gitu. Untuk bisa mungkin ya bolak-balik. Ngulang dari awal lagi sekali setorannya 1 sampai 3 juz sekali duduk gitu. Insya Allah Mm-mm. 2 jam ya itu Ustaz. Iya, Apa kalau saya 1 juz itu 40 menit, Bu. Hmm, 1 juz itu. Insya Nah, Allah. kalau itu lancar ya. Lebih lancar. Ya, sedikitnya salahnya sedikit maksudnya. Mm. Makanya syarat untuk store ke guru sayang di Garut itu setidaknya 1 juz itu
ya salahnya per 3/4 halaman ya. Satu salah itu jangan sampai sering salah ibaratnya. Mm-mm, kayak Oh, gitu. Ustaz Itu ya. beron- ya. Mm-mm. Nah, baik itu aja kalau untuk pendidikan saya dari lepas dari mana? Dari SD saya ke Solo dulu ya, ke Solo, Darul Quran Solo. Di situ saya ngafal Quran, mulai ngafal Quran ya, mulai ngafal Quran di situ, asasnya di situ. Nah, habis itu baru dari Solo, Darul Quran Solo Yusuf Mansur ya, cabang kedua kalau nggak salah. Nah, habis itu baru ke Darun Najah Bogor. Nah, seperti itu. Di situ MTS-nya Darun Najah Bogor. Nah, habis itu baru SMA-nya ke Gontor, ya Pondok Modern Darussalam Gontor di sana Jawa Timur. Nah, seperti itu di sana 4 tahun, ditambah 4 tahun itu bukan karena gak naik kelas ya, tapi karena memang di sana itu programnya setiap dari SMP luar, ya pokoknya yang SMP-nya bukan di Gontor, SMA-nya harus 4 tahun di sana untuk pemadatan, karena kan banyak ketertinggalan pelajaran ya, seperti itu, untuk bisa seimbang dengan yang SMP-nya di Gontor. Nah, baru ngabdi, syarat untuk mendapatkan ijazah harus ngabdi dulu jadi guru. Ngabdinya di alhamdulillah di Gontor Pusat di Jawa Timur juga di tempat saya nyantri. Saya jadi guru di sana setahun. Nah, habis itu baru dijeda 1 tahun. Nah, habis itu saya nggak langsung kuliah ke luar negeri ya. Tapi setahun itu saya berproses ya. Setahun itu saya untuk menghatamkan Al-Quran dulu. Yang hatam pertama itu di Semarang. Tapi ya gitu, tajwidnya masih kurang diperhatikan. Kayak gitu. Nah, habis itu baru saya ngaji kitab kuning di pondok yang ada di Garut namanya Pondok apa tapi pulang pergi ya. Kalau misalnya yang di Garut itu ngaji kitab kuning di situ kitab kuning Al-Baijuri, terus Al-Jurumiyah, Fathul Qorib. Nah, seperti itu untuk asas supaya saya membiasakan diri baca kitab ketika di Timur Tengah nanti gitu kan. Habis itu saya ikut daurah bahasa Arab Mesir, jadi pengajar bahasa Arabnya langsung dari Mesir. Kayak gitu di Pusiba. Nah, sekitar 3 bulan. Nah, itu diisi saya ngisi setahun itu dengan itu gitu. Dan semasa corona ya, meskipun semasa corona. Kayak gitu. Nah, juga ya waktu itu qadarullah saya juga daftar kuliah waktu itu di Brunei lulus tapi nggak berangkat karena ada COVID. Habis itu eh, ikut tes Mesir. Mesir itu dari 1.000 orang. Saya masuk ke 20 besar dan 20 besar itu notabene beasiswa seperti itu. Ranking 21 nggak beasiswa lagi. Nah, waktu itu saya ranking 19 dari 1.000 orang. Kayak gitu untuk tes bahasa Arab yang Mesir itu. Kayak gitu tapi sama ayah saya gak boleh diambil meskipun beasiswa karena Mesir itu sudah kebanyakan mahasiswa Indonesianya dan di sana tidak ada aturan absensi di kampusnya jadi bebas mau masuk mau enggak yang penting ujian akhirnya saja hadir gitu. Nah, dengan landasan seperti itu ayah saya tidak meridhoi saya ke Mesir. Ya gitu akhirnya ya sudah ke Yordan. Nah, di Yordan saya dapat beasiswanya dari jalur Basnas, Badan Amil Zakat. Kayak gitu ya, ada aja jalannya gitu ya. Nah, saya di Yordan 3 tahun, nah udah lulus habis itu ya ke sini ke Indonesia. Baik, gitu aja Bu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ustaz sudah. Baik, untuk ini kita langsung ke pelajaran aja ya. Ya Dan Ustaz. terakhir sebelum ditutup ingatkan saya untuk ini kesepakatan ya terkait hari masih agak bimbang. Di hari Senin ada yang nggak bisa, hari Rabu nggak ada ada yang nggak bisa, sebagainya. Baik, baik, untuk buku yang kita kita apa namanya kita pakai itu adalah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li Ghairin Natikina Biha. Nah, ini kitab yang masyhur, populer ya. Terkait kitab ini juga digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab di Universitas Islam Madinah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini di buku ini itu latihannya sangat banyak ya. Jadi di sini lebih banyak setelah teori. Nah, habis itu baru diperbanyak dengan apa
latihannya. Jadi pembiasaan latihan itulah yang kiranya bisa mendorong kita untuk bisa berkembang. Nah, seperti itu ya. Tapi nanti kita insya Allah mungkin akan jawab bersama-sama ya. Seperti itu. Selebihnya ya mungkin PR. Nah, baik. Oh, buku ini Ustadz ya, saya punya nih. Iya, kalau punya bisa digunakan. Yang belum, nanti insya Allah di-share ya hari ini. Yang Nanti, ini warna hijau ya Ustadz ya. kenapa? Covernya warna apa Ustadz? Covernya kalau yang di Indonesia Cover warna bukunya. hijau. Kalau di Indonesia. Coba lihat halaman ini, halaman 5 coba. Sama nggak gambarnya kayak gini? Ambil dulu di lemari, Ustadz. Ambil di lemari dulu. Tayyib, insyaallah sanabda fi hadhil lailah bi bidayati darsil lughah al arabiyah bidayatan minad darsil awal fi amri ma baina hadza wa hadhihi. Ya, jadi insyaallah pada malam ini kita mulai ke pembelajaran pertama yaitu dalam pembelajaran tentang hadza, ya. Kalau di bahasa Indonesia itu ada istilah kata tunjuk, ya. Ada istilah kata tunjuk. Nah, kata tunjuk di bahasa Indonesia itu apa? Kata tunjuk dalam bahasa Indonesia. Ada yang tahu nggak? Ini, itu. Nah, betul. Ini, itu ya. Nah, ini, itu tuh termasuk kata tunjuk. Begitupun pula dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab itu ada juga kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Arab itu dinamakan apa? Namanya ismul isyarah. Ya, dalam bahasa Arab kata tunjuk itu adalah ismul isyarah. Isyar. Itu namanya kata tunjuk. Nah, bahasa Arab juga sama. Ya, kata tunjuk itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua, ya. Dibagi menjadi dua. Ada yang lil qorib, ada yang lil ba'id, ya. Ada yang lil qorib, ada yang lil ba'id, ada yang untuk jarak dekat, ada yang untuk jarak jauh, ya. Kayak gitu. Jadi ada yang untuk jarak dekat, ada yang untuk jarak jauh. Ismu Ismul isyarah. Nah, ada yang untuk jarak dekat, ada untuk yang jarak jauh. Untuk yang jarak dekat itu ini, ya kan ya. Ini kan untuk jarak dekat ya. Naza. Ini buku. Nah, berarti itu ya posisi buku dengan kita dekat atau jauh? Dekat. Dekat ya. Kalau misalnya itu buku, nah berarti jarak buku dengan kita dekat atau jauh kalau pakai itu? Jauh. Jauh. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk ini dalam bahasa Arab itu ada hadza dan juga hadhihi. Ya, ada hadza dan juga Hadhihi. hadhihi. Hadza itu untuk muzakkar, ya, dan hadhihi untuk Nas. muannas, ya. Muzakkar itu yang sifatnya laki-laki. Kalau untuk muannas yang sifatnya perempuan. Nah, kalau itu ya, dia ada zalika, ada Tilka. ya. Kalau misalnya zalika itu untuk muzakkar, nah habis itu kalau itu untuk tilka untuk Muanas. muannas ya. Seperti itu ya. Baik. Nah, untuk membedakan antara muzakkar sama muannas ya, secara umumnya kita lihat di akhirnya ya, di akhir katanya. Kayak gitu, kita harus melihat di akhir katanya. Nah, kalau misalnya di ujungnya itu tidak ada tak marbutoh, nah ini kan kayak babun, miftahun, kolamun, masjidun, ada tak marbutohnya enggak? Enggak ada.
Nggak ada. Nah, ini berarti muzakkar ya. Nah, nanti kalau misalnya mu'annas, ya secara umum ya, kita belum mendalam ya, ini masih garis besar aja. Kalau mu'annas, dia bagaimana di ujungnya ada tak marbutohnya. Seperti apa? Seperti kurrosatun. Nah, gitu ya. Habis itu surotun. Habis itu apa lagi? Miknasatun. Nah, ini Oh, ada tak marbutohnya ya. ya. Nah, ini berarti dia apa? Wan, Nas. Mu'annas ya. Nah, membedakannya seperti itu. Ya, ini secara asasnya dulu ya, belum mendalam nanti aja. Kalau untuk yang lain-lainnya jangan seperti itu ya. Nanti di pertemuan keberapa baru kita akan tahu nanti ketentuan-ketentuannya. Meskipun ya, maksudnya mendalam itu nanti ada juga yang bagaimana ada juga beberapa kosakata muannas dia tidak ada tak marbutoh, tidak ada tak Iya. marbutohnya, ya. Tapi ada juga yang ada tak marbutohnya tapi dia laki-laki. Nah, ada juga yang seperti itu, tapi itu dibahasnya nanti ya. Karena itu dia minoritas, yang seperti itu tuh minoritas ya. Kita yang mayoritas dulu kayak gitu. Oke, bisa difahami sampai sini? Bisa, Ustaz. Bisa ya. Oke, baik. Untuk saat ini kita akan mempelajari beberapa kosakata. Ya, yang pertama di sini ada hadza baitun. Ya, coba ulangi. Hadza baitun. Coba Ibu Elin, Hada baitun. Atiyah, Hadza baitun. hadza baitun itu artinya apa ya? Ini rumah. Rumah. Ini rumah, betul. Ini nggak ada bahasa Indonesianya ya, tapi pakai pakai gambar ya. Nah, seperti halnya di Gontor. Di Gontor kan buku bahasa Arabnya nggak ada Indonesianya, tapi pakai gambar gitu. Nah, habis itu kita lanjutkan. Hadza masjidun ya. Hadza masjidun. Artinya apa hadza masjidun? Ini Ini masjid. masjid. Ini masjid. Masjid. Ini masjid. Habis itu ada hadza babun. Hada babun. Ya, Babun. hadza babun. Nah, apa artinya hadza babun? Ini Ini pintu. Ini pintu. Jadi ini pintu ya, pintu. Terus selanjutnya hadza kitabun. Hada Hadza kitabun. kitabun. Hadza kitabun artinya apa ya? Ini buku. Ini kitab atau ini buku ya. Nah, tapi kalau untuk buku tulis bukan termasuk kitab ya. Nah, buku tulis itu bahasa Arabnya kurrosatun. Nah, ini buku tulis. Nah, kalau misalnya buku biasa ya, bukan buku tulis, bukan buku catatan atau yang berbentuk buku paket apapun itu, nah itu baru disebut kitabun. Kalau daftarun Ustaz apa? Daftarun buku catatan. Buku-buku catatan. Buku catatan sama buku tulis itu biasanya agak beda. Kalau daftarun itu dia yang tutupnya itu atas bawah ya. Tutup. Enggak. Maksudnya tutup bukanya. Iya, yang buka tutupnya itu loh. Sampulnya tuh atas bawah. Sampulnya atas Enggak. bawah. Yang atas bawah kan kalau buku tulis kan samping gini ya. Oh, ya semacam Kalau ya, ini notes. gini. Iya. Terus Nah, selanjutnya hadza qalamun. Artinya apa? Ini Pulpen. Ini pulpen. ini pulpen. Hadza miftahun. Kunci. Ini kunci. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Ini meja. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Nah, ini antara tempat tidur atau
Ranjang, bukan kasur ya, bukan kasur. Tempat tidur. Iya, pokoknya artinya bukan kasur. Ranjang atau tempat Tidur. tidur. Gitu ya. Nah, habis itu ada kursiun. Kursi. kursi. Ini kursi. Ini kursi. Betul, usah ditulis ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kasur, bahasa Arabnya apa? Kasur itu bahasa Arabnya firoshun. Firoshun. Nah, ini bahasa Arabnya Kak, kasur. Ya, firoshun. Ya, itu artinya Kak, kasur. Ya, Kasur. Kasur. baik. Tadi syarif. Sampai seperti itu saja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Gak ada. Ustaz. Baik, silahkan untuk dihafalkan dulu ya, sekitar 5 menit. Ini mudah-mudah. Nanti saya apa namanya? Saya tanya gitu ya. Bisa difahami, Bu? Iya, Bisa. Ustaz. Ya, silahkan. Enggak, ini ya.
miftahun, babun pintu, kursiyun, syarirun, baitun, Hafal, Bu. Udah hafal? Insya Allah, ya. Ustad. Coba ya. Ini Ibu Nur Halimah ikut level 3 ya? Iya Ustadz, banyak yang lupa. Oh iya, bagus Bu. Bisa dicontoh itu. Nggak berhenti ngulang. Udah tua, selalu lupa Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Kayak hafalan Quran juga kan tiap hari harus diulang. Nggak diulang, Nah, lupa. kalau yang dulu berat Ustadz materinya, kalau sekarang alhamdulillah. Iya, sekarang saya evaluasi, Bu. Benar Saya Ustadz. Makanya evaluasi. kita masih pemula Ustadz. Oke, baik. Saya tutup semuanya. Nih, jadi hitam semua. Baik, Ibu Vita. Ya Ustadz. Bahasa Arabnya kunci. Ini Miftah. kunci. Ini kunci. Hadza miftahun. Iya, Ibu Nur Halimah. Ustadz, Bahasa Arabnya ini pintu. ada babun. Atiyah. Iya Atiyah. Ustadz, iya Bahasa Ustadz. Arabnya ini ranjang. Haza sarirun. Ibu Aktria. Ibu Aktria Lidaya. Afwan Ustadz, masih di motor Oh, perjalanan pulang, saya izin pulang dahulu iya, iya, Ustadz. iya. Afwan, ini juga baterai tinggal 4%. Afwan ya Ustadz. Mohon. Iya. Ibu Elin. Iya, Ustad. Bahasa Arabnya ini rumah. Hada baitun. Ya. Terus ini Ibu Endang ya? Endang. 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 Mm-mm. Iya. Ini buku. Ada kitabun. Mm-mm. Baik. Ibu Muntafinya baru masuk ya? Iya, Ustaz. Baru tahu kalau mulai malam ini, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut ya. Mm-mm. Ibu Muntafinya udah jadi Ibu Hajah. Ibu Hajah Muntafinya. Baik, seperti ini kita clear, bersihkan. Udah saya screenshot ya, nanti dikirim. Nah, coba nih kita praktek baca ya. Coba Ibu Vita, Ya coba Ustadz. baca ini. Iya. Sekarang Ustadz ya. Ya, Ma hadza baitun. baik. Ibu Endang, baca ini. Bu Endang, Bu Endang, Ustad. Bu Endang. Bu Endang. Bu Endang. Endang. Iya, Bu Endang. Bu Endang, Kecil banget, Ustaz ya. besarin ya. Di Kecil ya. Zoom mungkin Ibu. Nah, Oh ya, oke. coba Ibu Endang, silahkan. Iya. Selanjutnya. Yang mana ya? Oh ya. Hada baitun. Aha, ada Naam. pakai A ya. Hah? Pakai A, Baris tiga. pakai Kenapa? A. Pakai Baris A. tiga. Pakai Hamzah, diperjelas ini Hamzah nih. Nih. Ah, Ya, ulangi coba. bacanya gimana ya? Ya, coba ulangi lagi.
Ahada. Ahad. Ahad Mm-mm. ahada baitun. Terus? Naam. Hada baitun. Mm-mm. Nanti ya. Terus ini misalnya ini coba Ibu Elin. Ya, Ustaz. Ma hada? Hada qamisun. Mm-mm. Nah, A itu dalam bahasa Arab artinya apa ya? A. Apakah? Apakah? Betul. Apakah ya? Apakah. Jadi ini artinya apa? Apakah. Kalau ma artinya Apa? Apa? Apa ini? apa? Apa? Mm-mm. Kalau ma artinya apa? Kalau ini komisun artinya apa? Komisun. Itu Kemeja. gambarnya ini. Kemeja ya. Baju Ya, kemeja kemeja. ya. Kemeja. Komisun dia dikhususkan untuk kemeja ya, bukan kaos, bukan gamis ya, kemeja aja. Oke. Selanjutnya apa nih? Coba ini Atiyah coba. Ahadza sarirun. La hadza kursiyun. Nah, artinya apa Sarirun tadi? Ranjang. Sarirun ranjang. Iya, jadi ini ahaza sarirun artinya Apa ini? Apakah ini ranjang? la hadza kursiun artinya Bukan, ini kursi. nah, la tidak ini kursi Oh, ya, bukan juga bisa ya. Oke, ya. selanjutnya Ibu Nur Halimah coba ini. Ahada miftahun? La, hada qalamun. Apakah ini Ar- kunci? artinya Apakah ini kunci? Tidak, ini pulpen. iya. Ibu Muntafingah coba ini. Ibu Muntafingah coba. Ada Ibu? Ya. Ya, ada Ustaz. Ma hada? Hada najmun. Artinya apa, Bu? Apa ini? Ini bintang. Iya, bagus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Nah, coba kita isi nih. Kita isi ya. Coba nomor 1, Atiyah. Mahada apa nih? Jawab. Hadza miftahun. Hadza. Miftahun. Iya, Miftahun. Selanjutnya Ibu Nur Halimah nomor 2. Silahkan isi apa nih? Ma hada? Hada kitabun. Kitabun. Ibu Muntafingah, coba. Mahadza apa nih? Ma hada? Hada qalamun. Betul. Hadza qala. Qalamun. Terus Ibu Elin coba apa nih? Ma hada? Hada babun. Babun. Baik. Ibu Vita ya? Belum. Oh ya, Ustaz. Coba Ma apa tuh? hada baitun. Baik. Dah. Terus selanjutnya Ibu Endang. Ya. Ma hada? Hada kursiyun. Baik, bagus. Itu ya.
Selanjutnya ini coba Ibu Elin nomor 1. Gimana jawabnya? Ahadza baitun? Jawabnya gimana? Lihat disesuaikan Ahada gambarnya ya. baitun. Lah, masjidun ini Ustaz ya gambarnya. Hada. Iya, Hada masjidun. baik. Itu ya jawabnya ya. Begitu jawabnya. Oke. Ibu Vita coba nomor 2. Ahadza miftahun? La hadza qalamun. Baik. Ibu Endang coba nomor 3. Ahada komisun? Naam. Hada komisun. Baik. Selanjutnya Atiyah coba. Hadza najmun. Naam, hadza najmun. Apa artinya najmun Atiyah? Bintang. Bintang. Bagus. Sekolah di mana Atiyah? Di SMK Ciledug Al Musadadiyah, Ustaz. Oh, SMK Ciledug Musadadiyah. Iya, Salah ya. Ustaz. Ke bidang apa tuh SMK-nya? DKV, Ustaz. Apa? DKV. BKV itu apa? Tentang apa? Desain komunikasi visual, Ustaz. Oh, keren. Desain komunikasi visual. Tentang Medsos gitu. fotografer, video. Desain. Iya. Ini sudah ya. Oke. Ya udah habis Bu. Ntar ini. Nah, coba kita ini ya. Coba Ibu Nur Halimah baca ini. Man hadza? Hadza tabibun. Nah, di sini ada kata manhaza. Manhaza itu artinya siapa Siapa ini ya? Gitu ya. Siapa ini? Gitu. Nah, Ibu Muntafinya, coba nih. Tobibun artinya apa tadi? Dokter, Ustaz. Dokter ya. Dokter. Coba Ibu Muntafinya. Apa nih? Baca. Man hadza? Hadza waladun. Iya, artinya apa? Siapa ini? Ini adalah siswa, murid, Nah, waladun artinya anak laki-laki ya. laki. Anak laki-laki. Anak kecil laki-laki. Waladun. Tapi bisa juga anak laki-laki, anak kandung juga bisa. Baik. Selanjutnya Atiyah, coba baca lagi tuh apa tuh? Man hadza? Hadza thalib. Artinya Gak tahu. siapa ini? Ini siswa. Nah, tolibun tuh artinya siswa atau pelajar ya. Siswa atau pelajar. Atau bisa juga mahasiswa juga bisa ya. Selanjutnya bisa difahami Atiyah? Bisa, Tolibun Ustaz. artinya apa? Siswa atau pelajar. Iya. Selanjutnya Ibu Oktria masih di jalan? Nah, tadi baterainya tinggal 4, Ustaz. Siapa? Ibu Vita? Tadi kan yang satunya tadi yang lagi di motor yang Oktria tuh. Tadi 45 Iya. menit katanya ya perjalanannya. Oh, jauh ya? Oke. Ibu Elin coba tuh. Apa tuh? Masih di motor, maaf Aha. Ustaz. Iya. Ahada waladun?
La, hada rojulun. Artinya, Apakah ini anak laki-laki? Bukan. Ini laki-laki dewasa. nah betul, rojulun itu artinya laki-laki dalam kurung dewasa. Tabrakan. Kalau walad itu tadi anak laki-laki ya Ustadz ya. Ya, laki-laki. Ya, Kalau anak itu laki. film ada yang namanya Walid itu apa sih Ustadz? Nama doang Hah? atau gimana? Apa? Film yang Walid. Walid. Iya, itu nama. Semua orang tua ya. Eh, Walid itu bisa nama, ya, bisa juga walidun. Walidun itu artinya ayah, ya. Oh. Walidun artinya ayah, tapi secara maknanya bisa jadi itu tidak hanya ayah kandung, tapi bisa juga misalnya guru yang dianggap ayah. Nah, bisa juga seperti itu ya. Hmm. Kan terkadang kayak misalnya saya kan kiai saya namanya Kiai Hasan Abdul Sahal. Secara biologis saya bukan anak beliau, bukan anak kandung beliau, tapi saya menganggap beliau sebagai ayah saya juga, gitu kan ya, karena beliau luar biasa, panutan, tauladan, gitu kan. Ya. Walid, Ibu udah pernah nonton filmnya? Enggak, saya nggak nonton. Dia Saya mah nonton Bu, filmnya dari awal sampai akhir. Iya, keren. penasaran terus ditelisiki apa aja yang menyalahi syariatnya gitu ya. Oh ya Ustadz. Nggak sempet Ustadz nontonnya. Hebohnya Ya, aja, waktu itu tidur hebohnya. apa? Nontonnya sebelum tidur, Bu. Sebelum Ya, tidur satu episode. Ustadz, masih ada ini kesempatan. Ya. Oke, selanjutnya di sini coba Ibu Nur Halimah ya. Ibu Nur Halimah coba ini apa nih? Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Nah, tajirun artinya apa? Pedagang. Pedagang. Dagang, betul ya. Selanjutnya, siapa ya? Siapa Bu? Nih. Ibu Endang, apa nih selanjutnya? Hada kalbun. Nah, apa tuh artinya? Ini anjing. Iya, ini hewan anjing ya. Kalau salah sebut kalbun jadi anjing ya Ustadz ya. Iya, kan ya itu ya bahasa Arab itu kadang kalau cuma beda satu huruf bisa jauh ya artinya. Kalbun hewan anjing, kolbun Kol- hati. Hati, nah kan ya. Terus selanjutnya coba Atiyah ini baca. Ahadza kalbun la hadza qitun. Artinya apa tuh? Apakah ini anjing? Tidak. Ini Ini Kucing. 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 Itu Kitty, hewan itu kitty. gambarnya kurang jelas ya. Kitty, kitty. Kitty jajan dari Kitty, Ustaz. Nah, bisa Hello jadi Kitty. Kitty, kitun. Bahasa Inggris sama bahasa Arab duluan mana? Bahasa Arab ya Ustadz. Searah, Ustaz. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya, Kecuali ada soalnya ini Bu, apa namanya? Nabi yang berasal dari Arab itu kan ada Nabi siapa aja? Ada Nabi Hud, ya itu kan dari Arab. Saleh. Nabi Hud, Nabi Soleh termasuk gak? Ya, di situ pokoknya ada 4 nabi ya, Hud, terus Nabi Syuaib, sama Nabi Muhammad, sama Nabi siapa ya, Soleh ya, kalau nggak salah. Ada 4 nabi yang dari bangsa Arab. Berarti kan Nabi Hud itu kan secara dari 25 nabi itu kan nabi yang keempat ya. Iya. Iya. Bahasa Arab udah dari nabi yang keempat. Kalau secara urutan nabi. Hud, Saleh, Syuaib. Meskipun secara
Kan sebelum setelah Nabi Adam itu ada nabi yang tidak termasuk 25 nabi, namanya nabi apa? Nabi Syit ya. Nabi Syit. Nabi Syit itu dia termasuk nabi setelah Nabi Adam ya, masa-masa Nabi Adam, entah Nabi Nuh ya, tapi itu tidak termasuk 25 nabi ya. Nabi Syit. Nah, Nabi Syit itu termasuk nabi yang diberikan kayak kitab ya, tapi bahasanya bukan kitab, namanya suhuf ya, suhuf mushaf. Jadi levelnya itu di bawah kitab, ya, ditinjau dari ketebalannya ya, yang mana itu tipis. Nah, seperti Nabi Ibrahim ya, apa nah kalau di Al-Quran itu suhufi Ibrahim mawa Musa ya kan ya. Ada suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi Nabi Ibrahim juga diberikan sejenis kitab, tapi dia levelnya di bawah kitab ya, lebih tipis dan dinamakan apa? Dinamakan suhuf. Ya, suhuf itu seperti kitab Allah ya, tapi dia lebih tipis. Nah, karena lebih tipis itulah levelnya tidak sampai kitab, tapi sebatas suhuf. Suhuf. Selanjutnya Ibu Muntafingah ini apa nih? Selanjutnya nih yang ini. Himar. Ya, hadza. Hadza himarun. Apa artinya himar? Keledai. Keledai. Jangan kebalik ya, keledai, kedelai. Keledai. Keledai itu dia sejenis bangsa kuda tapi lebih kecil ya. Ya, Ustaz. Nah, ini keledai. Terus, nah kalau misalnya ini yang selanjutnya ini. Siapa? Ahadza himarun. Terus, Ahadza hisonun. hadza hisonun. Apa artinya hison? Kuda. Kuda. Nah, ini kan kuda, terus yang lebih kecilnya keledai. Nah, Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj naik apa? Naik Buroj. buraq. Buraq itu senama yang mana itu sebenarnya kendaraannya berupa hewan ya. Berupa hewan sejenis kuda yang mana ukurannya lebih kecil daripada kuda tapi lebih besar daripada keledai. Itu namanya buraq. Ya. Dan itu berwarna putih dan juga dia bersayap ya, bersayap dan ya untuk kecepatannya ya seperti entah lebih cepat dari cahaya kali ya. Iya. Soalnya Nabi Muhammad bisa naik dari langit 1 sampai langit 7 dalam satu hari dalam satu malam saja, gak satu hari, satu malam saja ya. Itu berarti jenisnya bersayap. Kenapa? Bersayap itu jenis Iya, itunya. bersayap. Itu ada di kitab Fikih Sirah ya waktu kejadian Isra Mi'raj keterangannya kan. Pantes suka lihat gambar-gambar itu kayaknya ada yang gambar bersayap tuh ya, Ustaz. Kuda bersayap itu pernah nggak lihat? Ya, kuda bersayap. Tapi itu hewannya lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Ya, itu hewan buruk ya, bukan hewan, ya kendaraan buruk. Kendaraan buruk tapi ya sejenis hewan itunya. Itu Ya, di Sirah Nabawiyah ya, Ustaz? ya di Sirah Nabawi ada keterangannya ya. Di kitab fikih sirah manapun itu disebutkan sejenis kuda. Jadi udah mutawatir, udah kuat ya. Baik Bu, selanjutnya coba Ibu Vita apa tuh? Ini. Wa ma hadza, dan apakah ini hadza jamalun, ini unta. Iya, ini unta ya. Jamalun. Ada juga selain jamalun apa bahasa Arabnya unta? Ibilun. Oh, tulisannya Ustaz? Ibilun. Ini juga unta. Jamalun, ibilun. Nah, kalau unta perempuan, unta betina, unta perempuan. Unta betina itu nakotun. Nakotun itu unta betina. Kalau jamalun, ibilun ya dikenalnya dengan unta apa? Unta jantan ya.
Selanjutnya Ibu Elin ini Ma hada dikun. iya apa artinya dikun? Ayamnya itu ayamnya jago ya, Ustaz. Iya, ayam jantan ya. Ayam jago, ayam jantan. Ayam jantan. Ayam Kalau di jantan. Garut soalnya Nah, ayam jago. ayam jago. Ayam jago tuh udah pasti ayam jantan nggak? Iya, Jantan nggak? iya jadi ayam jago tuh ayam jantan kalau di Garut kan ayam jago di. Iya, ayam jago, ayam jantan. Kalau betina ada jajah ya. Iya betul, betina jatun. Nah, biasanya yang disia-siakan itu adalah ayam jantan petelur ya. Bukan ayam jantan Yang apa ya? Ayam negeri atau ayam jantan petelur ya? yang Oh, apa, jantan. Ustaz? Yang biasa disia-siakan sama Maksudnya? orang-orang. Kan Oh, ayam petelur itu kan yang betinanya aja. Nah, yang jantannya kan dia kurang ayam man- pejantan. ya kurang manfaat ya. Oh, Maka yang Oh, yang dijual kan, Ustaz. ya Ay- makanya yang yang kecil-kecil itu yang sejenis ayam petelur tapi jantan, yang petelurnya mah ya buat diternak, yang jantannya mah kadang kalau di luar Buat. negeri bisa dibuang. Nah, kalau Oh, di Indonesia supaya tidak dibuang, dia diwarnain, habis itu dijual ya. oh. Kecil-kecil Kan itu. ada tulisan ayam jantan gitu dijual ayam goreng kalau jantan. iya justru mahal ya ayam pejantan. Iya, itu tapi bukan ayam pejantan itu ayam apa ya? Tapi dia ininya jenisnya jantan, tapi sejenis ayam petelur gitu. Jadi tidak menghasilkan daging Tidak juga ada tidak dimanfaatkan ketika dagingnya. lihat apa ditinjau diteliti dagingnya itu kayak kurang enak Oh, gitu. Jadi kasihan. Ya. belum pernah. Akhirnya di Indonesia supaya tidak dibuang, ya dia diwarnain, habis itu dijual Dijual jadi untuk anak permainan. kecil, ya Mainan anak dimainkan, kecil. supaya tidak dibuang. Soalnya kan ayam petelur itu supaya bisa bertelur kan tidak membutuhkan ayam jantannya, tidak membutuhkan lawan jenisnya. Itu sudah langsung dari ininya, apa dari sel telurnya ya, otomatis gitu kan. Pengaruh nggak tuh buat dimakan kita, Ustaz? Apa? Nggak tuh ada pengaruhnya nggak itu kalau ibaratnya kan tuh ayam cuma berproduksi begitu aja gitu ya. Iya. Eh, tapi ya eh, ayam jadi ngomongin ayam. Ya. Ayam petelur yang betina itu meskipun menghasilkan telur tapi tidak bisa menetas jadi ayam ya. Jadi kalau misalnya mau menetas jadi ayam harus dibuahi dulu sama yang jantannya gitu. Oh, bisa. Gitu. Itu saya belajar tentang ayam Bu karena saya niat jadi punya niatan pengen buat ternakan ayam petelur tahun depan. Oh, Masya Jadi saya Allah. belajar dulu, belajar Tadi tentang ayam. nakotun itu apa, Ustaz? Afwan, nakot. Nih, unta betina, Kalau yang dajajatun apa tadi? Sama? ayam betina. Hah? Betina. Oh, ayam. Oh, Ayam ayam. Oke, Ibu coba Atiyah apa nih? Baca. Man haza mudarrisun. Iya, artinya apa? Apakah Siapa ini? siapa ini? Ini Guru. Ini guru. guru ya. Jadi mudarrisun itu artinya ini ini Guru. guru. Hmm. Habis itu selanjutnya Ibu Ibu Endang. Ya. Ahada komisun? La. Hada mindilun. Nah, apa artinya mindilun? Apa artinya mindilun? Mantel. Sapu tangan. tangan. Oh, sapu tangan ya. Kalau buat tisu bisa nggak Ustaz disebut mindilun? Tisu. Bukan ya? Bukan. Beda ya? Beda.
Tapi saya agak lupa bahasa Arabnya tisu apa, harus cek di kamus dulu ya, kamus HP. Batar, karbo. Nanti kita cari. Siapa? Oke, ini udah. Oke, baik. Untuk hari ini sampai sini ya. Ya Ustadz. Pelajar pertama dulu. Baik, Ustaz. Insya Allah ini cukup untuk 16 pertemuan itu sampai akhir buku ya, sampai akhir buku. Iya. Sampai akhir buku. Allah. Kayak gitu. Nah, nanti buku yang level selanjutnya itu bisa sampai buat 2 level setengah. Ini kan sampai level 5 ya. Panjang. Masa Ustadz? Oh. Ini sampai level 5 ini buku ini. Enggak, sampai level 5 nanti perjalanan. Oh iya ya Ustadz. Perjalanannya panjang, tapi ya nikmatin Jadi aja. satu buku ini ya, Ustaz? Iya, satu level ini, satu buku ini. Oh iya. Oh, jadi belajarnya tuh berarti 5 buku gitu, Ustaz? Enggak, 2 buku. Yang 2 buku buku. keduanya dibagi jadi 2,5 level. Yang buku Oh, kedua. yang jilid 1 2,5, jilid 2 2,5 gitu jadi 5. Bukan. Yang jilid salah. 1 yang jilid 1 sekarang buat level sekarang aja. Nah, yang jilid 2 nanti itu buat level selanjutnya, level 3, level 4, sama level 5 yang setengahnya ya. Kayak gitu. Yang level 2-nya tebel, Bu. 200 Iya, betul, Ustaz. halaman. Lebih Terus tebal. tebal ditambah lebih sulit. Kalau Lebih sulit. ini kan 120 halaman, 127, 123 lah yang kepake. Tapi kan materinya yang awal-awal kan ringan ya. Yes. Kalau yang buku yang kedua itu memang dari awal halaman aja udah lumayan sulit gitu ya. Betul. Makanya agak pelan-pelan yang buku yang itu yang satunya. Isu. Di Al-Ma'ani ini tapi mindil. Mana ya? Iya, mindilun juga ya. Atau bisa juga apa nih? Nasijun. Nasijun. Ya, kalau pengen dibedakan pakai aja nasijun ya. Kalau ingin dibedakan antara tisu sama sapu tangan ya. Meskipun fungsinya mirip, tapi teksturnya beda ya. Yang satu mah kain, yang satu tipis tisu. Nasijun. Iya. Baik. Ini Bu, apa namanya? Terkait untuk penentuan hari, saya tuh agak bingung kan kalau misalnya hari Rabu ada Ibu Dedeh namanya. Ibu Dede ya, Ibu Dede tuh Ibu Dede hari Senin kurang bisa, makanya nggak hadir sekarang. Terus kalau hari Rabu Ibu Oktria nggak bisa. Kalau hari Selasa ada yang nggak bisa nggak di sini? Bisa, insya Allah, Ustaz. Coba Ibu Oktria hari Selasa bisa nggak? Si jalan ya, kedengeran nggak ya? Ibu Oktria. Bisa Ustaz. Selasa bisa. Bisa insya Allah. Nah, nanti saya tanya dulu ke Ibu Dede ya. Bisa nggak Selasanya? Tapi di sini ada yang nggak bisa Selasa? Bisa, Ustaz. Nah, nanti sebenarnya Selasa itu level 4. Besok kan saya level 4, besok belajar level 4 ya, hari Selasa. Nah, besok saya sampaikan, nawarkan ke level 4 gimana kalau dipindahkan ke Senin gitu ya. Jadi yang level 4 saya tawarkan ke Senin, nah supaya yang ini dikeselasakan kayak gitu. Tapi tergantung besok ya. Soalnya ya tergantung besok. Kalau misalnya memang yang level 4 gak bisa ya sudah, berarti secara ini kemungkinan Senin gitu ya. Ya, Ustaz. Level 4 berarti jilid 2 ya, Ustaz? Iya, jilid 2-nya udah udah halaman 90-an. Udah susah. Ya udah halaman 90, Bu. Udah, Bu, mulainya lebih dulu ya? Apa? Udah mulainya lebih dulu. Mulai apanya? Belajarnya. Besok pertemuan pertama yang level 4. Oh, sama. Iya. Sama.
Ya mudah-mudahan bisa semua. Ya, itu Bu ya. Ya. Ustadz Afan tadi pesantren di Garut namanya apa Ustadz? Yang apanya yang saya? Yang Ustadz ya. Oh, yang saya sekarang duduki. Ya, Ya, namanya Al-Wasilah, Ibu. di mana Ustadz? Depan Hotel Harmoni atau Santika di Tarogong, Iya. Kaler. Ibu tahu? Tarogong. Saya orang Garut, dulu saya SMA di SMA 2 Tarogong. Oh, Masya Allah. Iya Dulu saya sih. mah dari Pamengpeuk Tapi sekarang sana di ke mana? Sumber. Saya di Bogor sekarang. Oh, ngikut suami. Iya, ikut suami. Oh iya, Bogornya di mana? Di Bogor Kota, Tanah Sareal. Nah, kalau sama Darmaga dekat gak? Kalau Dermaga Kabupaten. Ya, Kalau satu sama jaman. IPB? Ya, itu Dermaga IPB satu jaman. Oh, satu jaman ya. Iya, karena plus macet. Kalau nggak macet cepet. Dan saya rumah kakak saya ketiga di sana di Oh. Dermaga. Oh, Iya, Al-Wasilah. baru ini Bu di sini tuh dari segi pesantrennya masih agak kayak ngerintis ya sifatnya karena santrinya masih dikit. Ini kan sebenarnya SMP IT. Jadi kan di rumah saya itu yayasannya ada dari TK, SD, SMP, IT itu semua yang mendirikan ibu. Dari TK IT tahun 90-an. Oh, Masya Allah. Udah 200 muridan. Terus yang SD IT-nya udah 700 murid. Itu juga yang mendirikan ibu yang merintis. Terus yang SMP IT-nya, nah itu juga yang merintis ibu juga. Ya gitu. Udah Yang Al-Wasilah ini namanya Iya, ITE. Yayasan Al-Wasilah, tapi terdiri dari tiga lembaga itu ya, TK, SD, SMP. Nah, di SMP IT-nya, nah itu baru-baru ini dimasukkan unsur pesantrennya, unsur asramanya. Jadi bagi murid SMP IT yang jauh atau apa, yang pengen belajar pesantren, nah bisa di situ. Kayak gitu, dibuatkan asrama pesantrennya. Nah, itu saya Oh, yang bimbingnya seperti itu. Ya, jadi kayak baru-baru. Jadi saya masukkan juga program yang pernah saya alami waktu pesantren dulu, misalnya dari hari apa? Kalau kan itu full day school ya sekolahnya iya, sampai benar. jam 4 sore. Nah, untuk kegiatan pesantrennya ya dari setelah maghrib sampai sampai isya, sampai jam 10 malam. Oh, Bangun iya. lagi setelah subuhnya setoran Quran gitu ya. Masya Allah. Hari Seninnya diisi kayak hafalan doa-doa harian Seninnya. Terus Selasanya diisi ngaji kitab. Ngaji kitabnya ada ngaji kitab Safinah Najah. Iya, iya. Terus Akidatul Awam, Ta'limu Ta'alim. Kayak gitu. Hari Rabunya bahasa Arab. Bahasa Arabnya yang dipakai sekarang ini. Pakai Drusulullah ya. Buat ke anak-anak. Hari Kamisnya belajar pidato sama belajar komputer. Hmm. Dan sebagainya gitu. Nah, jadi baru Masya Allah. begitu aja. Heeh. Ya, nanti kalau misalnya ini saya kasih tahu Iya. kalau Jadi di kalau sana. ada yang misalnya anak saudara ibu yang mau SMP-nya di Garut, terus tapi mau ada menyantrennya juga nggak apa-apa ke ini aja. Oh gitu. Oh bisa. Iya, Ya. ke ini aja Nanti minta ke ininya aja deh. pesantren Daftar. saya. Ya, nanti boleh di share itunya kalau ada broadcast-nya apa gitu untuk Heeh. ininya. Boleh nanti ya Untuk pesannya. dari secara mayoritas kegiatan ya masih dibimbing sama saya. Meskipun untuk meringankan, saya juga minta guru dari pesantren luar. Saya minta dari Oh, pesantren Darun Najah Bogor. Kan iya. itu Oh, kan dari nanti. ya itu kan santrinya kan udah ada tahun pertama, tahun kedua ya. Santrinya Iya. tuh ada tingkat 1, tingkat 2. Misalnya bahasa Arab, ada bahasa Arab tingkat 1, tingkat 2 kan. Kalau ngajar di satu waktu, satu tempat, ada yang tingkat 1, tingkat 2 kan sulit. Akhirnya saya butuh tambahan Iya. buat yang mengajar yang tingkat 1-nya, nanti saya yang tingkat 2-nya gitu. Jadi saya Masya nambah Allah. dari situ. Barakallah.
Tapi ya setiap subuh ya setoran hafalan ya, itu mah fokus setiap ba'da maghrib sekitar 20 menitan itu fokus buat ngulang hafalan aja. Gitu. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Mm-mm. Iya Bu, ya gitu Mas. Tapi ya masih sederhana-sederhana ya, ya nggak ada yang macem-macem lah, gitu aja lah gitu. Itu SMP Ustadz ya? Iya, tingkat SMP. Udah tahun keberapa ini Ustadz? Apanya? Pesantren yang SMP-nya? Ini saya baru habis saya dari Yordan. Iya, Itu yang ada udah lama tuh TK, SD, IT. ya TK, SD, IT. Terus TK sekarang baru 90. Kalau SMP berdirinya dari 2012 Ibu. Kalau SMP. itu yang Tapi pesantrennya baru ya. udah Ustadz pulang ini. Mm-mm. Udah berapa Ustadz santrinya? Baru berapa ya? Baru 10. Iya. Amin Ustadz. Kalau masih baru itu biasanya lebih enak ya, lebih terkontrol. Iya, lebih terkontrol, terus perkembangannya itu lebih terlihat Ibu, perkembangan hafalannya, perkembangan apa namanya? Ya gitu. kualitasnya ya, lebih inilah, lebih terbimbing banget gitu ya. Itu Kalau masih nggak hafal doa harian itu ketahuan gitu ya, maksudnya. Kamu belum hafal doa gitu kan, inget namanya, wajahnya semuanya inget. Iya. Soalnya kan sistemnya kalau hafalan doa harian itu kan setiap minggunya nambah 2 hafalan doa, ya kan ya. Kalau setahun kan banyak banget, Bu. Iya. termasuk Iya. itu ya, Cuma termasuk 1, 2. Nah, itu kan syaratnya ya kalau di kami itu setelah saya bacakan hafalan doanya terus diikuti sampai 10 kali terus mereka ngafal. Nah, itu kan syarat buat pulang ke asramanya kan harus setoran hafalan doa dulu. Iya, kayak gitu. Itu laki aja Ustadz, yang perempuannya Nah, ada juga. itu laki perempuan nyampur, Bu. Tuh, Oh, masih nyampur, soalnya masih sedikit ya. Tapi asramanya dipisah, asrama putri di atas, asrama putra di bawah. belajarnya masih nyatu. Nah, belajarnya masih nyatu. Terus ketika apa namanya? Tapi ya tempat duduknya dipisah, misalnya putri di kanan, ini di kiri gitu ya. Atau putri di belakang, putra di depan, kayak gitu. Nah, untuk setelah isyaknya ya anak-anak belajar malam di kelas, belajar yang buat pelajaran besoknya atau PR atau apa gitu, dan itu langsung diawasi oleh pembimbing asramanya, oleh saya atau oleh yaitu guru asrama pesantren supaya gak main-main sebagainya. Jadi ya fokus belajarnya itu benar-benar tinggi lah kalau untuk malam itu. Jadi gak mungkin main HP, gak mungkin tidur-tiduran, gak mungkin keluyuran. Ya udah di kelas aja belajar buat besok. Ya, itu seperti Gitu ya. Jadi ya mereka ngisi waktu malamnya ya untuk pelajaran pesantren sama belajar aja buat besoknya. Nggak ngapa-ngapain lagi. Masya Allah. Gitu. Nah, gitu Bu ya. Saya udah punya bukunya nih Ustadz, bener nih bukunya. Apanya? Buku Oh yang iya. tadi udah ada. Ya bisa dipakai Bu ya. Yang nggak punya bisa beli di Shopee. Nanti saya kasih linknya. Kalau misalnya pengen beli di Shopee bisa. Atau pengen di print juga bisa. Gitu ya. Baik, itu aja Bu. Kita tutup. Udah ya. Udah malam. Kita Ustadz. tutup dengan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.